Oke, baik. Terima kasih. Pada pertemuan sore hari ini, kita akan sedikit membahas tentang rencana tindak lanjut tentang program pengembangan kompetensi guru, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sekarang tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, menunjukkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, kita sejenak mengeningkan cipta. Oke, baik, langsung aja. Kita hari ini adalah 1 jam pelajaran atau 45 menit. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa bersama. Pak Heru, silahkan pimpin doa untuk pertemuan sore ini. Ya, terima kasih Bapak semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa. Amin. Doa selesai. Terima kasih Bari. Terima kasih Pak Heru. Oke, untuk selanjutnya kita seperti biasa ada kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, raise hand. Oke, langsung aja. Nah, untuk tujuan sesi kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Nah, ini kembali ke modul 3. Kemarin balik ke modul 2 sejenak untuk aksi nyata. Sekarang balik lagi ke modul 3. Modul 3 yaitu penugasan rencana tindak lanjut. Agenda sesi kita hari ini, yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian dan lini masa 20 menit, dialog diskusi tanya jawab 7 menit, dan penutup 3 menit. Nah, saya yakin kakak-kakak di sini udah membuat RTL. Saya lihat di daftar nilai, di daftar tugas, itu juga udah banyak yang udah mengerjakan RTL, yang belum ya segera menyusul. Saya akan lanjutkan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, ini persiapan belajar dari level 1, 2, 3, sampai 10. Silakan ketik kesiapan belajarnya. Gimana Pak Ketua Rizkal? Siap, lanjut Kak Sari. Siap. Udah selesai Kak Rizkal? Wah. Saya tinggal 1 kali lagi, 1 jam, 1 JP lagi. Oke, mantap. Ya, Saya tinggal 2 kali. Yang kurang siap pesertanya, tugas lambat. Sama kayak Ali. Tugas lambat-lambat. Kalau di kelas ini tugasnya malah udah selesai semua, malah pertemuannya yang belum selesai. Belum ya? Oke. Mantap pula ya kan, pesertanya semangat, hasilnya yang kurang semangat tentunya. Iya. Isikan angka 1 sampai 10 untuk kesiapan belajarnya di kolom chat. 100 begitu. Ketik angka 1 sampai 10 di kolom chat. Pak Mas Dian, Pak Yulfiandi, Pak Dadan, Pak Latif, Pak Dede, Pak Heru, Pak Muhammad Ali. 8, Pak Heru 8. Oke, udah mau selesai ya, jadi 88. Kemarin waktu masih di pertengahan 6, 5, 4. Ada mau habis, mau selesai. Oh, kelar ini semangat nih, semangatnya tingkat tinggi. Yang lain mana nih? Lagi pada Pak Mas Dian 7, Pak Andi. Latif, lagi pada sholat asar ya. Baik, saya lanjutkan aja. Oke, sambil Oke, tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami perencanaan tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini sebenarnya RTL itu kelanjutan dari komunitas belajar. Jadi tujuan dari PKG ini selain kakak-kakak di sini mengerti tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik,
atau geraknya, kakak-kakak juga diminta untuk membuat rencana tindak lanjut. Jadi bukan selesai sampai di akhir kegiatan, tapi setelah kegiatan juga tetap menjalankan, melaksanakan aktivitasnya, terutama dengan menggunakan strategi dan metode belajar yang sesuai paradigma baru pembelajaran. Jadi jangan model-model lama lagi ya, harus update. Ini di sini kakak-kakak mendapatkan kesempatan untuk merefresh kembali pemikiran kita, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang olahraga sepanjang hayat yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing tentunya ya, atau bisa berbagi dengan rekan sejawat melalui MGMP. Kalau SD apa Pak Muhammad Ali? KKG Kak. KKG ya, kelompok kerja guru. Kalau SMA MGMP juga ya. Nah, tentunya kita bisa berbagi di situ bagaimana model pembelajaran, bagaimana strateginya, dan bagaimana pembuatan komunitas belajar yang tentunya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Baik, saya lanjutkan. Nah, refleksi awal nih. Minat kembali pembelajaran berbasis proyek. Kemarin kita ada sedikit menyinggung di modul 3 tentang pembelajaran berbasis proyek, tentunya untuk pembentukan komunitas belajar. Nah, masih ingat bagaimana menurut Bapak Ibu, kakak-kakak, pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ada yang guru olahraganya lebih dari 2, 3, 4. Ada rencana untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat? Silahkan bisa dikomunikasi. Kalau Kak Muhammad Ali saya yakin udah ada rekan sejawatnya. Ya. Iya. Bisa berkolaborasi. Nah, gimana ceritakan Pak Muhammad Ali? Silakan. Atau Pak Heru. Heru dulu Pak. Heru saya. Heru, silakan. Ada rencana kolaborasi? Pak Ali. Heru dulu, nanti saya nyambung. Pasti saya sambung kalau Heru udah nyambung. Nah, itu rekan sejawatnya muncul. Iya, teman sejawatnya kita muncul-muncul. Oke, silakan. Pak Latif mana nih? Pak Heru. Pak Heru berapa guru ya di sekolahnya? Sama Pak Tesar Pak Ari. Berdua aja Pak? Berdua, satu dibantu guru PP. Kebetulan kan ada Pak Tesar ikut juga ya? Ikut Pak. Nah, gimana dia tugas-tugasnya udah selesai? Atau dia, nah itu bisa jadikan bentuk kolaborasi Pak dalam pembuatan kombel. Sama nggak apa-apa, satu sekolah sama nggak masalah. Justru itu membantu. Ya. Sama Pak Tesar itu. Jadi programnya Pak Tesar dijalankan berdua dengan Pak Heru, nggak masalah kan, satu sekolah. Pak Julfiandi, pasangannya siapa? Pak Rahmat, satu kelas dia sama Pak Rahmat. Pak Rahmat izin tadi katanya jemput siapa tadi? Tapi nanti mau masuk. Gimana Pak Julfiandi, ada rencana kolaborasi dengan rekan sejawat? Silakan disampaikan. Jadi Heru, nah itu udah termasuk Heru sama Pak Tesar itu adalah Komdel tuh,
berkolaborasi sama teman sejawat? Kalau rencana ini saya dengan Pak Tesar itu ada. Udah seminggu yang lalu lah kami ngobrol pembelajaran ini, renang. Nah, kami mau, tapi belum izin juga, harus dapat izin dari Kepsek juga. Nanti saya yang maju, mau ini Berenang. Nah ini ya kita berenang, kita berdua. Jadi dia kelas 7, saya kelas 9. Rencananya seperti itu, tapi harus izin dulu ke Kepsek. Rencana ada pembelajaran renang. Iya. Ya itu. Kemarin udah ngobrol-ngobrol itu. Masalah itu. Tinggal minta izin aja sama Kepseknya. Izin aja Pak ya, berarti Bapak dah kolaborasi itu, berarti dah masuk ke KBS tuh. Ya, jadi kalau pembinanya berdua, lebih untuk ngawasi anak-anak itu betul. Lebih kalau sendirian karena anak 35 satu kelas. Iya, 70, tak mungkin sendiri kan, harus berdua. Ya, itu rencana memang udah seminggu yang lalu saya sama Pak Tesar udah berbicara soal itu. Itu aja rencana saya itu. Kalau kami Pak, komplek kami ini saya kan berdua sama ada teman sejawat Bu Hilda. Kami mengerjakan tugas ini selalu berdua. Jadi apa yang kurang, apa yang belum, saling berkolaborasi lah. Dan ada juga Kak Pasilnya di sini, jadi bisa yang nggak tahu bisa nanya gitu. Tidak harus ini aja sih, modul pembelajaran mungkin kita lihat kan setiap kita mengajarkan ada perbedaan gitu Pak. Jadi mungkin ya kok kelas kawan ini semangat, sedangkan kelas kita kurang semangat. Jadi kan kita bisa nanya kok bisa Bapak mengajar anak semangat, anak bisa melakukannya. Anak bisa disiplin, apa yang kurang kita lakukan. Nah, seperti itulah. Jadi kita saling berkolaborasi gitu. Jadi kita nanya. Oke. Pasti banyak supporternya nih Pak Muhammad Ali di belakang. Oke, baik. Nah, supporter ini angin Kak. Angin dihidupkan. Jadi banyak kan ini suaranya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi banyak hal tadi kalau Pak Heru tadi renang ya, untuk kolaborasi. Nah, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemanfaatan terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kira-kira pelibatan apa? Apakah di dalamnya atau sebagai teman diskusinya, rekan sejawatnya, atau ikut andil dalam kegiatan kombel tersebut? Kalau Pak Heru gimana? Tesar misalnya, dia pelibatannya sejauh mana? Ya diskusi aja Pak. Kalau kita kombel biasanya bertiga sama guru BP itu, dan seminggu ini kita ngombel semua mata pelajaran, terus minggu berikutnya ngombel per mata pelajaran. Jadi kami bertiga ngumpul membicarakan tentang pembelajaran kemarin yang mau dibahas wood itu yang pakai kayak golf itu Pak Ari. Oh, woodball. Woodball. Itu rencana. Tapi di sekolah kami kayaknya nggak bisa karena lantainya terlalu licin, nggak ada tanah. Itu kan harus tanah rumput. Woodball. Oke. Pak Makyul Fiandi nih. Pak Andi gimana? Iya Pak. Komunitas belajarnya. Ini suara saya nggak keluar ini, bagaimana? Dengar. Udah dengar kok, ini udah dengar. Oh. Dengar Pak, udah dengar Pak. Ini saya tadi yang sholat nih. Ini maksudnya yang ini apa nih Pak Heru, Pak Ali? Kombel Kak. Jadi dalam pembuatan komunitas belajar
apakah Bapak mengajak atau melibatkan rekan sejawat di sekolah? Oh, kayak sama guru olahraga Pak ya? Ya, terserah mau Biasanya guru kami itu olahraga, sering guru itu olahraga. biasanya sama Pak Rahmat biasanya Pak. Ya, jadi komunitas belajarnya sama ya, Iya. jadi satu gitu ya. Iya. Dalam hal apa itu Pak? Ada dampaknya nggak dengan peserta didik? Oh, tentang untuk pencerahan materi itu gimana nih Kak Eri? Ya, komunitas belajar itu yang Bapak buat itu, apakah berdampak langsung terhadap peserta didik? Sejauh ini ya sebetulnya belum kayaknya. Belum. Tentang apa Pak kalau boleh tahu? Itu tentang itu untuk materi acara apa Pak? Kegiatan apa? Eskul. Eskul. Lebih spesifiknya apa? Semua eskul atau eskul? Kalau Pak Heru tadi renang, Bapak apa? Saya kalau saya poli Pak. Kalau Pak Rahmat dia sepak bola. Berarti ada voli ya kan, sepak bola. Lanjutkan ya. Oke, nah ini bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? PJBL tahu nggak sih? Iya Kak, baru mau nanya Kak, PJB apa Kak? Project Based Learning. Planning. Oh, Nah, itu udah tahu loh Pak Heru. diam aja Kak Heru nih. Saya ingat karena kemarin PPK ada PJBL ya. Oh iya. Nah ini jadi voice, tahu kan voice yang menyuara yang memilih anak murid ya, voice itu suara, choice itu pilihannya, dan ownership merasa memiliki, merasa dia terlibat langsung. Ada nggak dampaknya terhadap peserta didik? Jadi komunitas belajar itu dibentuk melalui melibatkan itu voice, choice, ownership-nya. Jadi setiap anggotanya merasa dia memang terlibat di dalamnya. Bagaimana menurut kakak-kakak di sini? Gini aja, dari rencana tindak lanjut atau komunitas belajar yang kakak buat, apakah semua anggotanya itu terlibat langsung dalam pembuatan komunitas belajar ini? Atau hanya Bapak sama temennya berdua aja, misalnya kayak Pak Heru tadi berdua aja kan? sama Resar. Ditambah pesertanya siapa Pak? Siswa ya? Ataukah ada guru lain yang terlibat? Sejauh mana keterlibatannya? Atau sejauh mana peserta didik yang ikut dalam komunitas belajar ini dia mengikuti, apakah hanya sedikit ikut-ikutan, ada atau dia mempunyai saran, Pak, bagaimana kalau misalnya renangnya itu di sini aja Pak hari ini, kayak gitu nggak Pak? Atau Bapak semua yang menentukan? Anak yang menentukan. Anak yang menentukan ya. Anak yang menentukan, transportnya itu semua anak yang ini kan. Oke, berarti ada orang tua yang punya angkot itu Pak. Nah nanti bayar lewat orang tua itu. Nah tentunya berarti ada keterlibatan siswa ya, Bapak melibatkan peserta didik dalam voice, choice, dan ownership-nya itu. Di situ komunitas belajar tidak hanya Bapak semua yang menentukan, tapi siswa diajak berunding. Anak yang usul anaknya. Ada usulan ya, ada pilihan, Pak kalau bisa tempatnya sini aja Pak. Atau mereka merasa memiliki, Pak nanti kita setiap ini seminggu sekali ya Pak, atau 2 minggu sekali. Bagaimana dengan Pak Yulfiandi, apakah melibatkan voice, choice, and ownership-nya? Sepertinya belum Kak. Belum ya, belum ada menyuarakan anak-anak, pilihan anak-anak maunya seperti apa. Belum. Saat ini baru sampai ke usulan Bapak aja ya? Iya betul.
Saya juga. Oke, nanti ke depan Pak kalau Karena bisa saya pada- ngajar kelas 7, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Ah, Kelas 7, 8, 9 dilibatkan aja dalam Dilibat, Pak, ya. komunitas belajar. Jadi intinya komunitas belajar ini dibentuk tidak serta-merta ditentukan oleh gurunya aja. Waktunya ditentukan gurunya, kegiatannya ditentukan gurunya, apanya, pokoknya semua gurunya, bukan seperti itu ya. Jadi komunitas belajar dibentuk berdasarkan ada usulan dari pesertanya, ada pilihan dari pesertanya, maunya kegiatannya seperti apa. Jadi dilemparkan dulu ke anggotanya, jadi jangan langsung ditentukan. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Jadi masing-masing peserta merasa menjadi ownership-nya, menjadi ownernya, merasa dia, oh ini komunitas saya kemarin usul nih kegiatan ini, jadi merasa memiliki komunitas ya. Jadi dalam pembentukan komunitas diharapkan sistem demokrasinya itu diutamakan daripada kepentingan gurunya aja. iya, Kak. Oke, udah paham ya voice ownership-nya ya? Ya. Enggak. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, tentunya di keterampilan pedagogi guru PJOK yang pusat pada peserta didik ada dua hal yang menjadi tujuan utamanya. Kalau tujuan awalnya tentunya ada paradigma perubahan diri. Ya, ini dalam diri kakak-kakak ini sebagai pengajar tentunya akan melakukan perubahan diri. Dan yang kedua, pembelajaran yang berkelanjutan, tentunya menggerakkan rekan sejawat. Inilah tujuan untuk belajar. Ya. Terlibat langsung. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang ketiga ya penyampaian RTL. Ini kalau ini perlu diingat ya. Untuk salah satu kompetisi seorang guru PJOK di Lembaga Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan. Saya ulangi lagi, berarti komunitas belajar ini dirancang dan dilaksanakan juga dievaluasi ke depannya. Ya. Jangan hanya pada saat PKG ini udah dibentuk, baru situ bentuk sebulan 2 bulan udah bubar. Diharapkan dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan. Memang direncanakan benar-benar untuk bisa dilaksanakan dan nanti tiap bulan dievaluasi. Sama halnya dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Kombel-kombel kalau sekolah penggerak tuh pasti ada kombelnya. Saya yakin kayak Pak Yunfiandi SMI 21 penggerak bukan? 10 penggerak nggak, Pak? 10 ada, Pak. Kurikulum Merdeka ya? Belum sekolah penggerak ya. Biasanya kalau sekarang mungkin masing-masing sekolah harus ada komunitas belajar. Dan di situ kadang sekolah hanya memunculkan aja, oh saya punya kombel, tapi nggak aktif. Bagusnya kombel itu memang dirancang sedemikian rupa untuk dilaksanakan, dievaluasi, bisa tiap minggu kumpul, bisa tiap bulan, ada nggak dampaknya ke peserta didik. Oke. Nah ini tugasnya sebelum merancang program, melihat kembali visi dari PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah kegiatan pembuatan penyusunan RTL ini diharapkan mengajak rekan sejawatnya untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan memberdayakan aset yang dimiliki. Ya, apa aja dalam menyusun komunitas tentunya lihat dulu, jangan susun dulu itunya nantilah, tapi lihat dulu asetnya yang ada, dukungan kepala sekolahnya seperti apa, siswanya seperti apa, ya. Terus sarana prasarana di sekolah ada nggak, bola misalnya mau bola ada nggak. Kalau tadi kan Pak Heru renang bisa di luar ya Pak, tapi harus ada usulan dari siswa juga, jangan nyuruh siswa aja. Oke. RTL dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, penilaian ini meliputi tujuannya lebih jelas ini. Apakah dampaknya ke siswa aja atau ke rekan sejawat yang lain? Yang B,
kelengkapan rencana dalam struktur program. Nah, ini terus keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Nah, ini RTL itu di dalamnya ada evaluasi. Setiap kapan dievaluasi? Sebulan sekali, seminggu, atau 3 bulan sekali, atau selesai tahap satu modul. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Nah, saya nanti akan lihat tugas-tugasnya tuh. Apakah ada evaluasinya, apakah ada tujuan kegiatan kombelnya, pembentukannya, dan lain sebagainya. Oke, saya akan lanjutkan. RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuannya. Nah, kalau dibilang ada motivator bilangnya gini, ada step-step dalam mewujudkan impian menjadi nyata. Ya, jadi yang pertama, setiap orang itu harus punya mimpi, Pak. Setiap orang itu harus punya tujuan. Nah, bagaimana mewujudkan tujuan itu? Stepnya, ketika kita punya mimpi, kita harus merencanakan dulu. Tahap awalnya harus punya perencanaan. Nah, setelah perencanaan, lakukan tahap berikutnya, yaitu melaksanakan atau menyusun melaksanakan rencana itu. Ya, kalau kita punya mimpi besar, kita harus punya rencana dulu, buat planningnya dulu, dan dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan, kakak harus konsistensi, jadi diimplementasikan dan konsistensi, terus-menerus dilakukan. Lambat laun, impian itu insya Allah akan terwujud. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau punya mimpi itu jangan diawang-awang aja, tapi harus dibuat suatu perencanaan dari hal kecilnya dulu. Baru stepnya dilaksanakan, tambah lagi konsistensi, dibumbui dengan kedisiplinan, baru kenyataan. Nah, oke, itu sedikit aja buatnya. Nah, ini untuk RTL modalnya itu penugasan mandiri, tentunya kalau ini buat kelompok ya, mandiri, berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, terus tujuan pembelajaran khususnya peserta memahami rencana tindak lanjut rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar dari aspek penilaian lini masa dan dengan baik dan benar. Lini masa paham kan maksudnya? Lini masa paham nggak? Lini masa itu jadi ada jadwalnya, tahap 1. Nah, pertamanya apa? Pengenalan komunitas. Tahap keduanya mungkin program apa yang di awal dilaksanakan. Nanti diakhiri dengan evaluasinya seperti apa. Ya. Jadi tahu dulu yang dinilai apa nih siswanya. Oke, saya lanjutkan. Bahan tangan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini kemarin banyak yang nanya nih, Pak, komunitas belajarnya seperti apa RTL-nya? Nah, RTL itu bahan tayangnya berbasis proyek melalui komunitas, maksimal 9 slide. Maksimal nih. Ini kalau buatnya PowerPoint ya, ada 9 slide. Atau buat video ya. Di situ ada yang pertama ada judul, halaman judul. Yang kedua latar belakang komunitas ini seperti apa. Misalnya berdasarkan lingkungan. Kami sekolah di perkotaan. Misalnya di dekat sekolah kami ada kolam renang. Kalau jelaskan, jadi renang juga bermanfaat bagi peserta didik. Jelaskan bla bla bla. Nah, tujuan programnya apa? Meningkatkan kemampuan siswa dalam olahraga air, renang, gitu. Kalau yang bola ya, tinggal menyesuaikan. Di sekolah kami, latar belakangnya sekolah kami terdapat lapangan voli, sepak bola, atau lain-lain. Dan setiap tahun diadakan kompetisi voli di Kota Batam. Nah, itu latar belakang. Tujuannya tentunya ya meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai olahraga tertentu ya, yang sesuai dengan RTL. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan. Nah, capaian ini yang tadi saya
bilang ada targetnya. Targetnya anak-anak bisa, misalnya kalau renang, targetnya ya anak-anak bisa melakukan renang gaya apa. Ya bebas. Nggak usah semua gaya, Pak. Tentukan gayanya. Misalnya dalam 3 bulan awal udah menguasai gaya dada misalnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Hari pertama latihan dasar, minggu kedua latihan ABC dan sebagainya. Sampai pada akhirnya bisa mempraktekkan. Nah, kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas. Jadi selain dari programnya, membuat program, juga membuat strukturnya. Ya, urutannya ini seperti apa, misalnya pelatihnya siapa gitu. Nah, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas aset tadi ya. Kemampuan sekolah yang dimiliki apa. Nah, yang ketujuh, rencana evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan setiap apa? Tadi yang saya sebutkan ya. Apakah setiap bulan, minggu, atau setiap akhir sesi. Terus yang kedelapan adalah kemungkinan tantangan. Nah, tantangan ini penting. Ada namanya SWOT. SWOT, tahu SWOT ya? Strength, Worth, Opportunity, dan Threat. Nah, strength itu kekuatan melaksanakan. Worth itu kekhawatirannya tentang apa, bagaimana sih nanti takutnya siswanya tidak bisa ikut semua atau orang tuanya tidak menyetujui, jadi harus tahu. Terus opportunity, keuntungannya apa anak mengikuti komunitas itu. Apakah keuntungannya cuma semata-mata bisa renang atau bisa kumpul dengan teman-temannya atau apa. Threat-nya, ancamannya nih, tantangannya. Tantangan itu banyak hal ya. Mungkin nanti misalnya ada pengaruh teman-temannya atau dia harus bayar. Nah, dia kan kadang, wah kalau bayar nggak mau Pak. Nah, itu sebagai tantangan guru, solusinya seperti apa. Atau bisa diskon, atau Pak kalau bayarnya sebulan sekali boleh nggak, itu tergantung. Atau Pak transportnya gimana kalau misalnya, dan lain-lain lah. Ya, jadi tantangannya apa, kemungkinan tantangan. Atau pada saat perjalanan komunitas belajar ini, misalnya ada komunitas lain, anak ini nggak bisa ikut ke sini, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini RTL yang Ibu buat mendapatkan penguatan dari fasilitas. Oh, ini udah. Ya. Mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dan sekolah. Nah, sebenarnya RTL ini sifatnya umum. Nah, tapi perlu dikomunikasikan juga dengan wali kelas, misalnya kepala sekolah. Tentunya seperti itu ya. Jangan diem-diem aja tiba-tiba udah jadi. Jadi sekolah Pak, izin dulu nih. Ada keterlibatan kepala sekolah mengetahui, keterlibatan wali kelas tahu nih kalau setiap hari Pak, anaknya ikut Pak Heru nih, Pak atau Pak Andi setiap hari ini poli. Jadi sekolah tahu, terus dia nggak ada jadwal bentrok. Wah ini anak dibawa sini, kita padahal ada kegiatan ABC. Nah jadi harus koordinasikan dengan pemangku kepentingan di sekolah. Ya, tidak hanya kepala sekolah, wakil kurikulum atau kesiswaan itu harus tahu juga. Di SD juga seperti itu ya Pak ya. Pertama guru kelasnya harus tahu kegiatan apa yang mau dilaksanakan. Pak Ali misalnya kelas 456 misalnya, ya udah komunitas belajarnya libatkan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Nah keempat, selain menjadi bagian yang ketiga ya, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto, dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, di LMS itu tidak hanya sekedar video ya. Kalau misalnya ada dokumentasi yang lain, misalnya foto atau absen, atau kegiatan yang udah didiskusikan dengan teman di sekolahnya misalnya. Nah, itu jadi bahan tambahan. Nanti saya tuh di rubriknya ada seperti itu tuh. Dan yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah
pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, tadi saya seperti bilang, Kombel ini dibentuk tidak hanya pada saat kegiatan ini. Selesai kegiatan bisa dilanjutkan, ya sampai kapanpun lah, sampai berkembang. Itu lebih bagus kalau komunitasnya bisa dari sekolah-sekolah lain. Oke, saya lanjutkan. Ini komponen perencanaannya. Ini komponennya, judul program kegiatannya, latar belakang nih ya. Tadi ya, voice, choice, dan ownership. Nih, suara, pilihan, dan kepemilikan. Nah, itu wajib di ya, nomor 2 nih latar belakangnya. Ya, wajib tidak boleh satu pihak aja, jadi harus dikoordinasikan dengan siswa. Iya, Keinginan siswa seperti apa, pilihannya seperti apa. Terus Terus sekarang kan daripada dibiarkan. komunitas belajar yang relevan tentang aset-aset yang ada. Jangan dipaksakan kalau memang nggak ada. Jangan dipaksakan, Pak, kita nggak ada lapangan voli, kita mau bikin komunitas voli. Ah, itu yang penting. Atau nggak ada sepak bola, lapangan bola nggak ada, Pak. Kita mau bikin komunitas bola. Kepala sekolahnya nggak setuju. Terus juga Pak Heru tadi misal renang, ada yang nggak mau, ya jangan dipaksakan juga. Tentunya Ya, ini ada Pak, anak itu kan ini baru direncanakan. Anak itu yang seminggu lalu udah bilang ke orang tuanya, tapi orang tuanya tidak memperbolehkan, anaknya ngotot. ya Anak nggak usah, Pak, nggak usah tahu nggak apa-apa orang tua ya, jangan, nggak bisa. wajib ya, Pak. Iya, Pak. Nah, silakan aja dikomunikasikan dengan baik dengan orang tua. Oke, saya akan lanjutkan karena ini slide-nya banyak. Waktunya dikit, slide-nya banyak. Nah, yang ketiga yaitu tujuan program. Nah, ini tujuan sesuai dengan visi guru PJOK ya, peserta didik. Untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, boleh nggak gabung dengan komunitas belajar yang ada di sekolah? Boleh ya. Tentunya kita bukan bersaing. Di sekolah itu banyak komunitas belajar, silahkan. Bukan menjadi bahan persaingan ya. Wah, saya udah bikin nih, guru IPA udah bikin, guru IPS bikin, olahraga bikin, jadi saing-saingan. Mana yang bagus ya? Bukan seperti itu. Justru tentunya kita bisa berkolaborasi. Minta contoh program-programnya apa sih? Gimana membuat program? Gimana menjadwalkan, seperti apa, justru malah harus kolaborasi supaya tidak bentrok. Kasihan peserta didiknya, misalnya hari Selasa ada kombel ini, Selasa juga Bapak bikin kombel, bentrok, malah nggak jalan dua-dua. Nah, saya akan lanjutkan capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, pastinya ada capaian-capaian ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik. Mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, ini pentingnya tanggung jawab dalam pembuatan komunitas belajar. Nah, guru berperan penting, atau ketua atau berperan penting dalam tanggung jawab. Jangan kalau anggotanya izin sakit harus diberitahu. Ya. Nah, ini menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Seperti tadi yang saya bilang, di suara, pilihan, dan ownership. Jadi kan dia tidak hanya sebagai anggota, tapi sebagai pemilik komunitas. Ya, sesuai dengan suara pemilihan. Jadi ketika menentukan sesuatu, diusahakan terlibat, ya, siswa terlibat. Oke, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model, peserta didik harus dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Nah, tentunya kontribusi peserta didik dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, dan evaluasi penting ya. Tetap ditanya bagaimana kegiatan ini menurut anak-anak semua, apakah ada yang perlu dibenahi atau seperti apalah, contoh-contohnya banyak.
Kaitkan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Nah, jadi setiap tujuan itu harus ada targetnya. Mulainya misalnya ini bulan apa nih? November. Nanti target selesai di Desember misalnya. Nah, terus di apa namanya? Memang benar-benar selesai. Nanti selesai itu langsung evaluasi. Oke, 5 struktur program dan mitra dalam komunitas. Nah, ini contohnya gerak. Guru mapelnya ini ada Joni. Terus guru IPA. Terus ada ini guru bahasa Indonesia. Tentunya berdiskusi bersama ya. Mengembangkan materi seperti yang tadi bilang. Jadi harus kolaborasi, tanya misalnya ragam gerak atau rubrik penilaiannya seperti apa. Jadi bukan berarti harus sesama guru PJOK, tapi bisa guru lain yang dilibatkan. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Fokus pada bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Seperti tadi saya bilang, kalau tidak ada jangan dipaksa. Gunakan fasilitas yang ada. Misalnya ada bola kaki, silakan. Ada bola kaki, nggak ada lapangan, ya tentunya kreativitas gurunya itu mau pakai lapangan voli tapi dimodifikasi sedemikian rupa sudah bisa tetap bermain bola tangnya atau lain-lain. Oke, selanjutnya yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini sumber daya tadi udah ya. Yang ketujuh, rencana evaluasi, wawancara, survei, refleksi ya. Ini pulang mana? Ini bukan pulang lagi. Nomor 8, kemungkinan tantangannya. Nah, tantangannya ada pada modul 3.1 ini ya. Menggerakkan, menggambarkan proses pengambilan keputusan dibuat mencoba mencari solusi dari tantangan tersebut. Jadi kakak di sini udah tahu tantangannya seperti apa, silahkan dicari solusinya. Kita akan lanjutkan lagi. Ini waktunya. Nah, ini aspek penilaian rencana RTL nih. Apa ini? TKKR. Tujuan, kelengkapan. Nah, saya akan ngecek di ini nih. TKKR ini. Tujuannya ada nggak? Kelengkapannya jelas nggak? Deskripsi targetnya, lini masanya ada nggak? Tantangannya apa? Keterlibatannya apakah hanya guru aja atau komunitas lain. Nah, ini rencana evaluasinya ada nggak? Ya, jadi bukan hanya buat kombel aja, tapi harus jelas tujuannya apa. Nah, ini yang pertama menyusun RTL, pengantar. Yang kedua, unggah di LMS. Ya. Dapat berupa video, foto kegiatan, notulen terkait RTL, PJOK. Nah, terus setelah itu unggah RTL. Ini harusnya udah diunggah nih minggu ini. Dan berikutnya adalah umpan balik. Nanti kita akan ada pertemuan harusnya 6 hari setelah nyusun RTL. RTL ini akan dilanjutkan ke tidak lanjut. Nah, catatan tambahan. Jika ada peserta ada dalam sekolah yang sama, nih tadi yang saya bilang kan, jika peserta ini ada 2, jika ada peserta dalam sekolah yang sama, perlu memperhatikan bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Misalnya bahan tayang asli ini saja dikumpulkan pada masing-masing unggah di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Yang kedua, peserta dalam suatu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan yang akan dibawa ke kombel bersama. Boleh kan bersama. Mohon diberi penjelasan dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan dalam komunitas belajar.
Nah, silakan bekerja sama dengan teman sejawatnya di sekolah. Nah, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video, dan memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta LMS. Nah, tadi saya bilang Pak Heru, silakan kalau mau buat dengan rekan sejawatnya boleh Pak Yulfiandi dengan Pak Rahmat, silakan mau buat programnya disamakan, cuman nanti materinya beda. Seperti itu ya. Pak Heru sama Pak Tesar mungkin nanti bikin program yang sama, nggak masalah, diperbolehkan. Nah, ini udah diskusi dan tanya jawab nih. Ini udah akhir sesi. Ada pertanyaan? Waduh, udah habis aja. Silakan kalau mau bertanya dulu. Ada yang masih bingung terhadap RTL? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Diskusilah. Pak Yulfiandi mungkin mau tanya Pak Heru mau tanya Pak Yulfiandi, Pak Dadan mau tanya Pak Dede. Silakan kalau mau saling berdiskusi. Pak Ali. Ya Pak. Andi. Pak Aulia mana nih? Pak Muhammad Ali. Ya Pak, hadir. Pak Aulia. Pak Aulia. RTL-nya udah siap belum? Nah, ini pada Pak Mas Dian nih. Yang nggak ada siapa? Pak Krisnari Eko, Pak Rosidi, Pak Latif tadi mana? Keluar. Bapak itu satu lagi yang jarang masuk, yang nggak tatap muka itu siapa namanya? Muhammad Fajar. ya? Dia emang udah nggak ikut ya, mengundurkan diri. Oh. Pak Eko. Pak Eko persiapan nikah. Wis. Krisnari Eko. Dia bilang dia ngumpulkan tugas. Cuman ya itu dia lagi cari vendor. Mau kawin. Undang kita Pak. Nanti diundang lah pasti. Oke. Silakan ada yang mau tanya tentang RTL? Oke. Saya mau nanya Pak. Silakan mau tanya siapa? Iya. Kami Pak di sekolah itu ada program sekali sebulan tuh makan sehat. Jadi temanya tuh tiap bulan ditentukan, misal bulan ini tuh rebut-rebutan umbi-umbian, bulan berikutnya tuh mungkin kayak bawa susu gitu. Itu bisa nggak termasuk dimasukkan ke RTL itu Pak? Tapi memang belum ada di Kombelnya belum, cuma program sekolah aja. Nah, Kombel itu bebas, programnya itu pola hidup sehat, gitu. Tapi bikin komunitasnya dulu. Nah, itu salah satu programnya di dalamnya, nggak masalah. Ya, jangan samakan komunitas dengan program. Kalau program itu apa yang ada di dalam komunitas. Tetapi komunitas itu Bapak membentuk kelompok satuan yang memang konsisten dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang Bapak buat di dalamnya. Ya, jadi jangan samakan ini program, ini komunitas. Komunitas wajib ada program, tapi program tidak wajib ada komunitas. Itu berarti Kombel itu harus didaftarkan di antara PNM atau
boleh enggak? Bebas. Tapi kalau di sini tentunya didaftarkan di PNM. Tapi kalau memang nggak didaftarkan, belum didaftarkan, ya nggak ada masalah. Kalau Bapak mau konsisten, ke depannya masih berlanjut, ya tentunya harus didaftarkan. Nah, ini sedikit informasi ya terkait komunitas belajar ini. Asal Bapak-Bapak ketahui, jadi pemerintah melalui kementerian itu tiap tahunnya memilih salah satu kombel dari daerah-daerah untuk dikumpulkan di Jakarta atau di mana, dan di dibuat dalam bentuk kegiatan ya, kegiatan di situ. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan mengumpulkan beberapa komunitas belajar yang berada di daerah-daerah. Tentunya komunitas ini aktif ya. Jadi ketua-ketuanya nanti diajak ke misalnya ke Jakarta, dikumpulkan tuh se-Indonesia tuh. Ya. Jadi kalau dari Batam, dari Kepri saya lihat kemarin dari Natuna. Ya, tentunya di situ nanti akan dilatih membuat komunitas-komunitas belajar secara langsung, tidak secara daring seperti ini. Nah, silakan Bapak-bapak buat aja komunitas belajar, daftarkan di PMM. Nanti kalau terbaik aktif selama dan komunitasnya banyak, bakalan diundang tuh ke Jakarta, bisa ke Bali, bisa ke Bandung. Nah, itu dikumpulkan semua kombel se-Indonesia tuh. Nah, itu tahun ini udah berjalan. Namanya Gohema ya, Gohema. Gogema apa Gohema itu saya lupa. Nah, itu adalah kumpulan komunitas belajar se-Indonesia. Ketuanya diundang ke Jakarta. Dikasih pengembangan diri gitu. Untuk pembentukan kombel sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap komunitas belajar yang dibentuk kakak-kakak semua di daerah ya. Tapi syaratnya komunitas belajarnya harus terdaftar di PMM. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kita tadi mulai jam 3.30. Selesainya harus jam 4.30. Waktu kita 45 menit. Tambah 45 menit itu sejam kurang ya. Jam kurang 15. Nah, ini masih udah bisa nih udah. Oke, sebelum saya closing, ada pertanyaan terkait RTL? Kalau nggak ada, saya close aja. Udah, ada pertanyaan? Jangan malu, ada ya. Ada? Yang nunggu RTL lah bertanya. Kalau kami ini udah nunggu aja langsung ya. Nih, nanti kita lanjut lagi ya. Saya close dulu. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Meski masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Siap. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di pulau di Papua. Cakep. Dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Luar biasa. Ini memperingati Hari Guru Nasional ya, Bapak Kakak. Iya. Selamat Hari Guru. Kita bisa masih ketemu lagi ternyata besok. Kita seminggu ini full ya. Masih 2 kali pertemuan lagi. Seharusnya, mohon maaf, seharusnya besok hari Jumat Sabtu aja atau Kamis Jumat? Kamis Jumat aja, Kak. Habiskan aja berarti ya. Habiskan aja, Kak. Oke. Kamis Jumat berarti Sabtu udah tinggal kumpulin tugas-tugas. Tanggal
udah selesai ya, udah semua. Tapi sambil mengumpulkan tugas ya, Senin saya harap udah close semua. 23 saya mau rekap nilai semua, saya mau lihat absensinya juga, tatap maya dan lain sebagainya. Karena tatap maya ini sebenarnya wajib ya, karena Om Bento di LMS. Siapa yang ikut kan ada buktinya. Oke, terima kasih. Rakit udah pulang kau lambat. Pertemuan yang singkat ini di sore hari ini, kita akan share screen fotonya. Baik, sebelum kita akhiri, nah ini bukti karya nih. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita berdoa lagi. Siapa yang berdoa? Pak Mas Dian ya, silakan. Kaget gitu Pak Mas Dian. Biasa Pak Rosidi nggak masuk ini. Nggak masuk. Intip aja Pak Rosidi. Kalau tidak bisa juga nanti malam Zoom-nya Kak, jam 7.30 jam 8 kan biar cepat selesai. Wih, mantap luar biasa semuanya. Langsung ya. Boleh juga, kalau saya boleh, saya ikut aja. Iya. Jangan, saya malam ada kegiatan. Oh iya. Iya. Oh, baik kakak, sebelum kita menutup kegiatan Zoom kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kakak fasilitator mendapat ilmu bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Luar biasa. Tetap semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup. Ya.